Selamat pagi semuanya, saya Maria Kristina Raya Bugu dengan NIM C1C020071 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perhitungan pajak penghasilan, di mana pengertian pajak penghasilan sendiri yaitu merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. PPN ini disebut juga dengan value 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 add tax atau VAT atau goods and service tax. Adapun subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi dan atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan penyerahan dan menerima barang atau jasa kena pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa seluruh orang atau badan yang berada di wilayah Indonesia dan atau dalam daerah pabean merupakan subjek pajak PPN. Adapun objek pajak penghasilan yaitu yang pertama penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua yaitu impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang ketiga pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat yaitu pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang keenam, ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir yaitu ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak. Nah, selanjutnya itu tarif pajak penghasilan. Yang pertama yaitu terdapat tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk BKP berwujud dan BKP tidak berwujud dan JKP. Yang kedua yaitu terdapat tarif pajak penghasilan sebesar 0% ditetapkan atas yang pertama ekspor barang kena pajak berwujud, yang kedua ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan yang ketiga ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga yaitu tarif pajak sebesar 10% dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun dasar pengenaan pajak penghasilan. Yang pertama yaitu harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua yaitu penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang tidak berwujud. Yang ketiga yaitu nilai impor. Nilai impor adalah berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai. Yang keempat yaitu nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dan yang terakhir yaitu DPP nilai lain atau dasar pengenaan pajak nilai lain, yaitu nilai lain dalam menentukan dasar pengenaan pajak yang diatur dalam peraturan turunan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya yaitu mekanisme pajak penghasilan. Dalam membahas pajak penghasilan tidak lengkap jika membahas mekanisme perhitungan pajak penghasilan. Mekanisme perhitungan pajak penghasilan terutang adalah pajak penghasilan terutang sama dengan pajak keluaran dikurang dengan pajak pemasukan. Salah satu kewajiban pengusaha kena pajak atau PKP adalah menerbitkan faktur pajak keluaran setiap kali ada penyerahan barang atau jasa kena pajak. Di samping kewajiban itu, PKP mempunyai hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Sebelum lebih jauh mengenai mekanisme perhitungan pajak penghasilan, ada baiknya kita mengetahui pengertian pajak keluaran dan pajak masukan sebagai berikut. Pertama yaitu pajak keluaran. Pajak keluaran adalah pertambahan nilai yang seharusnya dibayarkan oleh pengusaha kena pajak atau pengusaha kena pajak kepada otoritas pajak atas pemungutan pajak atas barang dan jasa dari pihak ketiga atau konsumennya. Yang kedua yaitu pajak masukan. Pajak masukan di sini adalah pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau konsumen terkait pembelian barang atau jasa. Adapun contoh perhitungan pajak penghasilan, terdapat contoh kasus yang yaitu
PT Impian Semesta merupakan distributor penjualan komputer. Selama bulan November 2020, PT Impian Semesta melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tanggal 3 November, perusahaan membeli 3 unit komputer masing-masing seharga 7 juta dan belum termasuk PPN. Yang kedua, 10 November, PT Impian Semesta menjual 2 unit komputer kepada PT Sumber Abadi masing-masing sebesar 15 juta rupiah belum termasuk PPN. Dan yang ketiga, 20 November pemilik PT Impian Swasta membeli karangan bunga dari CP Cahaya Cemerlang untuk ucapan selamat pernikahan kepada kerabat sebesar 1 juta rupiah, belum termasuk PPN. PT Impian Semesta dan lawan transaksi lainnya merupakan PKP. Berapa PPN yang harus dibayar, yang harus disetorkan PT Impian Semesta pada bulan November? Nah, penyelesaiannya di sini kita terlebih dahulu mencarikan pajak keluaran dan pajak pengeluaran pemasukannya. Yaitu pajak keluarannya yang pertama, penjualan komputer sama dengan 10% tadi dikalikan dengan 2 unit, dikalikan lagi dengan 15 juta. Nah, dapatlah jadi 2 dikali 15 juta itu kan 30 juta. Jadi 10% dikalikan dengan 30 juta dapatlah hasilnya 3 juta, yaitu pajak keluaran. Pajak masukannya, pembelian komputer, yaitu 10% dikalikan 3 unit dikalikan dengan 7 juta. 10% tadi dikalikan dengan 21 juta sama dengan 2 juta 100 ribu. Ini bisa dikreditkan. Pembelian karangan bunga yaitu 10% dikalikan dengan 1 juta sama dengan 100 ribu. Ini tidak dapat dikreditkan. Nah, jadi kita mencari PPN-nya tadi, yaitu dengan rumus PPN asal November dikurang sama dengan PPN pajak keluaran dikurangkan dengan pajak masukan. Jadi pajak keluaran ini tadi sebesar 3 juta dikurangkan dengan 2 juta 100 ribu. Dapatlah hasilnya 900 ribu rupiah. PPN yang harus disetorkan oleh PT Impian Semesta masa November 2020 adalah sebesar 900 ribu rupiah. Yaitu kurang bayar, PT Impian Semesta harus melakukan penyetoran dan pelaporan SPT masa PPN paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. Tarif PPN yaitu yang pertama tadi disebutkan, saya jelaskan lagi dalam kesimpulan, yaitu yang pertama tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri, tarif khusus yaitu 0% diterapkan atas sektor barang jasa barang kena pajak atau BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak atau JKP. Yang terakhir, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% sampai 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, rumusnya tadi yaitu tarif cara menghitung PPN yang tadi, yaitu yang pertama, tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP, atau 10% dikalikan dengan pengenaan pajak atau DPP. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga materi saya dapat bermanfaat. Saya ucapkan selamat pagi.